Sky Martial Continent, penghormatan terhadap kemampuan bela diri seseorang, dan supremasi dalam Fighter S. Kerajaan Ki Besar, benua langit bela diri di sudut timur sebuah negara kecil. Di dalam kawasan hutan, dua orang yang berpenampilan seperti pelayan sedang memukuli seorang pemuda. Segera, pemuda di tanah itu berhenti bergerak. Dia meninggal setelah beberapa pukulan. Dia benar-benar tidak berguna. Sampah tetaplah sampah. Dia baru berkultivasi ke tahap kedua dari tahap budidaya Ki selama 5 tahun, dan wajah keluarga Wu saya telah sepenuhnya dibuang oleh sampah ini. Jika itu saya akan sangat malu sehingga saya akan menemukan Atali dan mematahkan diriku sendiri. Apa yang harus kita lakukan dengan sampah ini? Haruskah kita menghancurkan mayatnya? Jangan khawatir tentang sampah ini. Ada banyak binatang buas di hutan pegunungan ini, dan mereka semua haus darah dan kejam. Mereka bahkan tidak membutuhkan kita untuk menyerang mereka, dan mereka akan segera dicabik-cabik oleh binatang buas di gunung. Benar, sampah ini benar-benar berani bersaing dengan Tuan Muda Qi. Dia hanya mendekati kematian. Ayo, kita kembali dan melapor pada Tuan Muda Qi dan meminta hadiahmu. Setelah beberapa tendangan keras, keduanya bertepuk tangan dan pergi. Aku benci dia. Tiba-tiba, Wu Chen mengeluarkan raungan marah, dan dengan keras membuka matanya. Wu Chen, Dewa Pil generasi pertama, sangat terkenal. Dia telah menghabiskan 49 hari penuh untuk akhirnya menyempurnakan pelet peringkat ke-9 yang bisa disebut pelet ilahi yang tiada taranya. Tempat apa ini? Kenapa aku tiba-tiba datang ke sini? Ternyata dia tidak mati, melainkan terlahir kembali. Objek kelahirannya kembali juga adalah seseorang bernama Wu Chen. Ayahnya, Wu Zhan, adalah kepala keluarga Wu di kota Yunfeng. Ketika dia berumur 10 tahun, dia mulai berkultivasi dan berlatih, tetapi karena tubuhnya terlahir lemah, 5 tahun telah berlalu dan budidayanya masih berada pada tahap kedua dari tahap budidaya Qi. Terlepas dari apakah itu di rumah atau di seluruh kota Yunfeng, dia diejek dan dipermalukan oleh orang lain. Ini akan menjadi pertemuan yang sangat megah di seluruh kerajaan Qi Besar. Tidak peduli kekuatan apapun, mereka tidak akan mau melewatkannya, jadi jika mereka bisa masuk dalam daftar, itu akan menjadi penghargaan tertinggi. Meskipun peringkat naga tersembunyi baru akan dibuka 3 bulan kemudian, persiapannya sudah berjalan dengan tenang. Keluarga Wu mereka punya tempat, dan hal seperti itu pasti tidak akan jatuh ke tangan Wu Chen, tetapi karena ayahnya adalah patriark, dia memberinya kesempatan sekecil itu, dengan paksa mengubah situasi yang tidak mungkin ini menjadi sebuah kemungkinan. Itu karena kompetisi peringkat naga tersembunyi merupakan tantangan sekaligus peluang, dan jika dia bisa menangkapnya, itu pasti akan mengubah kekurangan dalam budidaya Wu Chen. Ini karena putranya, Wu Qi, juga merupakan jenius nomor 1 di klan, dengan bakat yang tak tertandingi. Kali ini, secara praktis semua tempat akan jatuh ke tangannya, jadi tetua klan besar secara alami harus berjuang demi putranya. Dia mengaktifkan guild tetua dan menekan Wu Zhan. Namun, hasil dari perdebatan tersebut adalah Wu Zhan menggunakan hak vetonya sendiri untuk menekan tetua klan besar dan Wu Qi, memaksa untuk mendorong putranya. Namun, jelas bahwa tetua klan agung dan yang lainnya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Karena mereka tidak dapat melakukannya dengan jelas, mereka harus menggunakan tipu daya untuk membunuh Wu Chen, dan dengan begitu, dia tidak akan memiliki pemikiran lain, dan bintik itu hanya milik Wu Qi. Ayah ini hanya tahu bagaimana memberikan kesempatan kepada anaknya, namun dia mengabaikan bahwa dunia ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Menurut cara ini, akan aneh jika dia tidak mempermainkan anaknya sampai mati. Petik 2. Wu Chen menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Bukankah hal seperti ini sudah jelas? Jika itu orang lain, semuanya akan sama saja. Dua orang di depan mereka belum pergi jauh. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka segera berhenti dan berbalik, niat membunuh mereka melonjak. Sampah ini benar-benar beruntung. Bahkan setelah menerima serangan sekuat itu dari kami, dia masih belum mati. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan sampah ini hidup. Jika kita memberi tahu pemimpin klan, kita tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Kali ini, kita harus menghancurkan sisa-sisanya. Kita tidak bisa membiarkan anak ini berjalan kembali hidup-hidup.
Melihat mereka berdua bergegas, sudut mulut Wu Chen terangkat menjadi senyuman dingin. Hanya berdasarkan dua sampah ini, keinginan untuk mengambil nyawanya hanyalah mimpi belaka. Sampah, hidupmu sangat besar. Aku tidak bisa membunuhmu dengan pemukulan itu tadi. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Salah satu pelayan tertawa sinis, mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju dada Wu Chen, ingin mengirimnya ke neraka. Namun, di saat yang berbeda, Wu Chen bangkit, dan tanpa melihat, dia melontarkan pukulan. Meskipun budidaya pelayan ini hanya pada tahap keempat dari tahap budidaya Qi, di depan Wu Chen saat ini, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ah! Pelayan itu mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat dia dikirim terbang, seolah-olah dia telah menderita semacam serangan yang kuat. Kekuatanmu. Pelayan lainnya terkejut, dia tidak menyangka Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu kuat. Wu Chen tertawa dingin, dia adalah Dewa Pil tertinggi, dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu padanya? Mati untukku. Kepala pelayan lainnya berteriak. Mengepalkan tangannya, dia menyerang ke depan. Tinjunya sangat kuat, dan angin di sekitar tinjunya sangat kencang. Tapi, dengan sedikit kekuatannya, dia bahkan tidak layak untuk dilihat di depan Wu Chen. Wu Chen meninju dengan tinjunya, dia berteriak dan tubuhnya terbang keluar, jatuh ke tanah. Apakah kamu ingin membunuhku? Di tanah, mereka berdua memegangi perut mereka sambil menatap Wu Chen dengan ketakutan. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah mereka baru saja melihat kucing yang sakit beberapa saat yang lalu, dan dalam waktu singkat itu, dia telah menjadi tuan yang tiada taranya. Bagaimana mereka bisa mempercayai hal itu? Kamu, jangan datang. Kamu tidak bisa membunuh kami. Jika kamu membunuh kami, Tuan Muda Qi tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Chen mencibir, ketika kedua orang ini ingin membunuhnya sebelumnya, mereka semua memikirkan hal ini. Semua yang menentang dewa ini hanya memiliki satu akhir, dan itu adalah kematian. Setelah beberapa tangisan yang menyedihkan, kedua pelayan itu mati total. Saat mereka meninggal, mata mereka terbuka lebar dan diliputi ketakutan. Setelah membunuh keduanya, Wu Chen bertepuk tangan. Baiklah, karena dewa ini telah mengambil alih tubuhmu, di masa depan, permusuhanmu akan ada pada dewa ini. Segera, dewa ini akan mengirimkan sampah Wu Qi dan ayahnya yang terkutuk itu untuk menemuimu. Kamu dapat beristirahat dalam damai. Segera setelah itu, Wu Chen mulai memeriksa tubuhnya. Kedua anjing sebelumnya benar-benar kejam, tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, dan memukulinya hingga seluruh tubuhnya penuh luka, berwarna hijau dan ungu. Hehe, sebenarnya masih ada pil lagi. Setelah mencari di tubuhnya beberapa saat, Wu Chen menemukan kotak pil. Dia mengeluarkannya dan membukanya dengan penuh semangat, tapi isinya dipenuhi amarah. Apa ini? Apakah ini pil? Ini lebih mirip kotoran anjing. Apa ini? Apakah ini pil? Ini lebih mirip kotoran anjing. Melihat pelet di tangannya, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pelet ini adalah yang terburuk dari semuanya. Adalah dewa pil yang bermartabat, dan keterampilan budidaya pilnya luar biasa. Dia belum pernah memurnikan pil sampah yang hanya pada budidaya tingkat pertama, apalagi meminumnya, apalagi memakannya. Karena kekuatan mereka lemah, pembudidaya dengan tahap budidaya Qi tahap kedua hanya dapat menggunakan pelet obat tingkat rendah. Pelet harta karun spiritual tingkat menengah hanya dapat digunakan ketika menembus tingkat budidaya, dan untuk pelet pil tingkat tinggi, jangan pernah memikirkannya. Kekuatan obatnya terlalu kuat, sudah pasti tubuh mereka akan meledak. Setelah itu, Wu Chen memeriksa pil lainnya, semuanya sampah, yang terbaik hanyalah pil harta karun spiritual kelas menengah tahap 1, pil tersebut tidak layak menyandang statusnya sebagai dewa pil. Kamu telah membuat marah dewa ini. Pada akhirnya, Wu Chen tidak punya pilihan lain selain mengerutkan kening dan memakan semua pilnya. Jika ada yang melihatnya makan begitu banyak, mereka pasti akan sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa tutup mulut, dan biasanya, kultivator tahap budidaya Qi tahap kedua paling banyak akan menggunakan satu pelet pada satu waktu, dan bahkan jika itu adalah pelet tahap pertama yang rendah, kekuatan obatnya akan cukup untuk menyerap semua pelet untuk jangka waktu yang cukup lama. Namun, sangat jelas bahwa Wu Chen berbeda dari petarung lainnya dengan tahap budidaya Qi tahap kedua.
Kecepatan penyerapan pelet obatnya ternyata berkali-kali lipat lebih cepat dari orang biasa, dan metode yang ia kembangkan adalah semua teknik yang tidak memiliki metode budidaya tingkat tinggi, yang sangat berguna dalam penyerapan pelet obat. Keterampilan bela diri adalah hal paling mendasar bagi seorang kultivator. Tanpa keterampilan bela diri, sekuat apapun mereka sulit untuk dikembangkan. Keterampilan bela diri memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Keterampilan bela diri yang baik dapat memberikan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sebagai Dewa Pil, Wu Chen sama sekali tidak kekurangan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Formula Phoenix Api adalah keterampilan yang dia peroleh dari seni mistik tertinggi. Dia tidak tahu siapa yang menciptakannya, dan dia juga tidak tahu asal-usulnya. Wu Chen hanya tahu bahwa pada saat seni mistik ini lahir, banyak ahli datang untuk merebutnya, menyebabkan perang yang tak tertandingi. Mengedarkan formula Phoenix Api, semua pelet langsung meledak, berubah menjadi gelombang kekuatan obat yang mengalir ke dantiannya dan ke anggota badan serta tulangnya. Kekuatan obat dari pil ini, tidak hanya menyembuhkan luka di tubuhnya, tetapi juga meningkatkan budidayanya. Tahap budidaya Ki Langit ketiga. Tahap budidaya Ki Langit keempat. Sampai tahap budidaya Ki-nya ditingkatkan, ketika semua kekuatan obat telah diserap sepenuhnya, Wu Chen akhirnya berhenti. Hahaha, tidak pernah dalam mimpimu kamu berpikir bahwa aku akan bisa menjalani hidup baru. Tunggu saja, saat aku kembali, itu akan menjadi akhirmu. Wu Chen mengangkat kepalanya dan menatap kedalaman ruang dan waktu, tangan kanannya terkepal erat. Ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan membuat semua orang yang mencoba menyergapnya membayar harganya dengan darah mereka. Melihat 2 mayat di tanah, Wu Chen mengangkat tangannya dan melepaskan bola api, yang mendarat di atas mereka berdua. Setelah menyelesaikan semua ini, Wu Chen berbalik dan berjalan keluar hutan menuju kediaman Wu. Begitu dia kembali, banyak orang melihatnya dan menunjukkan ekspresi jijik. Ayaya, bukankah dia, jenius hebat, dari keluarga Wu kita yang akan berpartisipasi dalam peringkat naga tersembunyi? Saat ini, dia berjalan cukup baik dan punggungnya juga tegak. Hanya saja berbeda jika memiliki ayah sebagai patriark. Jenius yang hebat. Dia hanya sampah. Jika bukan karena ayahnya yang menjadi pemimpin klan Wu kita pasti sudah mengusirnya. Kita tidak akan tinggal di klan untuk makan dan minum selama ini. Tidak ada apa-apa. Tepatnya, apakah sampah semacam ini layak untuk kompetisi seperti pangkat naga tersembunyi? Ini jelas menyia-nyiakan kesempatan kita. Saat dia mundur, aku akan lihat wajah apa yang tersisa darinya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Sekalipun dia tidak membuahkan hasil apapun, dia masih bisa membuat sampah. Sayang sekali Ki Gong jenius kita tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi naga tersembunyi. Ini semua kesalahan sampah ini. Dia hanya berdiri di jamban dan tidak buang air besar. Dia terlalu menyebalkan. Sampah. Wu Chen tersenyum tipis. Jika dia, Wu Chen, dianggap sampah, maka tidak akan ada orang jenius di dunia ini. Mengabaikan orang-orang ini, dia kembali ke kediamannya sendiri. Tuan muda, kemana kamu pergi? Tapi biarkan aku menemukannya. Seorang gadis muda berlari sambil terengah-engah. Itu adalah pembantu Wu Chen, Qiu Yue. Qiu Yue, aku baik-baik saja sekarang, jangan khawatir. Qiu Yue merasa lega melihat Wu Chen aman dan sehat. Tuan muda, Anda belum makan siang kan? Anda ingin makan apa? Qiu Yue memerintahkan dapur untuk menyiapkan beberapa untukmu. Lalu siapkan makanan. Yang ingin tuan muda makan? Sekitarnya, di atas meja kecil, ada banyak buku, dia berjalan mendekat dan mencari-cari di buku. Benua bela diri langit, tempat apa ini? Wu Chen mengerutkan kening saat dia menelusuri ingatannya. Dalam ingatannya, dia menemukan bahwa dunia ini tidak ada, dan dia tidak tahu di gunung dan bukit mana tempat ini berada. Setelah membacanya secara singkat, Wu Chen memperoleh pemahaman umum tentang benua langit bela diri. Benua langit bela diri dipisahkan menjadi 5 benua besar, yaitu Donain mendalam timur, wilayah Suan barat, wilayah mendalam utara, wilayah mendalam selatan, dan prefektur tengah. Di antara 5 benua besar, terdapat lautan tak berujung yang membelah 5 benua, yang sangat luas. Donain mendalam timur juga sangat luas, dengan negara-negara besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya,
serta berbagai jenis organisasi dari kekuatan yang berbeda. Kerajaan Qi besar tempat dia berada hanyalah sebuah negara kecil, dan dapat dikatakan bahwa ada banyak negara yang memiliki kerajaan Qi besar yang lebih besar daripada mereka. Setelah dengan santai membaliknya, Wu Chen tidak berani tertarik. Dia tidak dapat menemukan barang yang dia butuhkan. Kali ini, Qi Yue membawakan makanan yang biasanya disukai Wu Chen. "Tuan, makanannya sudah siap. Makanlah selagi panas." Sudah lama sekali Wu Chen tidak makan biji-bijian dan biji-bijian, dan kebanyakan dari mereka adalah pil atau batu roh. Tapi sekarang berbeda, dia hanya memiliki tahap budidaya Qi, dan belum mencapai level Gu puasa. Ia masih harus memakan semua makanan tersebut, untuk bisa mengenyangkan perutnya. Lezat, sudah lama sekali dia tidak makan 5 butir itu. Sekarang setelah dia mencicipinya, dia merasa itu sangat lezat. Bulan musim gugur tersenyum. Makanan inilah yang paling disukai Tuan Muda, jadi Tuan Muda tentu saja menyukainya. Sampah itu benar-benar memiliki kehidupan yang besar. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku sendiri yang akan menyerangnya. Halaman Timur, disinilah tempat tinggal Penatua Agung Wu Guangcheng. Wu Guangcheng berkata, "Kier, kali ini kamu terlalu ceroboh dan meremehkan kekuatan sampah itu." Wu Qi mengangguk, "Itu benar, kedua sampah itu benar-benar membuatku kesal. Jika mereka kembali, aku pasti akan memenggal kepala mereka. Kedua sampah itu sudah pasti mati sekarang. Aku ingin tahu apakah mereka terbunuh oleh sampah itu." Ketika kedua pelayan itu mendengar kabar bahwa Wu Chen telah kembali, mereka yakin tidak akan bisa kembali. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Dibunuh oleh sampah itu? Tidak, itu tidak mungkin. Sampah itu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Wu Qi menggelengkan kepalanya. Wu Chen baru berada di tahap kedua dari tahap budidaya Qi, sementara kedua pelayan itu sama-sama berada di tahap keempat. Dengan kekuatan Wu Chen, mereka bahkan bukan lawannya. Wu Guangcheng juga tidak percaya bahwa Wu Chen dapat membunuh dua pelayan tahap budidaya Qi tahap keempat. Kedua sampah itu, Kier, di masa depan, kamu harus lebih berhati-hati dan tidak mengungkapkan apapun, dan untuk Wu Zhan, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun dia mengeluh, tidak masalah, karena di sana tidak ada dasar untuk berkata-kata, dan Wu Zhan tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Wu Qi mengangguk. "Ya, ayah, saya akan lebih berhati-hati di masa depan. Apa yang ayah rencanakan lakukan dengan sampah itu?" Wu Guangcheng mengencangkan alisnya, merenung sejenak, dan berkata, "Kier, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya akan segera membereskan sampah itu, dan daftar nama itu hanya bisa menjadi milik Anda, tidak ada masalah." "Terima kasih ayah." Setelah makan siang, Wu Chen tinggal di kamarnya untuk berkultivasi. Tubuh ini terlalu lemah, dan telah mengumpulkan terlalu banyak kotoran. Jika dia ingin terus berkultivasi, dia perlu memotong menyusuri meridian, menghilangkan kotoran, dan memperbaiki fisiknya. "Sepertinya saya harus mulai meramu pil sesegera mungkin." Ketika dia memikirkan tentang pil yang telah dia minum sebelumnya, Wu Chen mau tidak mau ingin muntah. Dia benar-benar tidak tahu sampah mana yang memurnikannya. Namun, untuk memurnikan pil, seseorang harus memiliki ramuan obat dan pil cauldron. Kalau tidak, meskipun dia berasal dari pil God, akan sulit baginya untuk memurnikan pil entah dari mana. Distrik Barat adalah basis alkimia klan Wu. Alkimia adalah profesi yang sangat bergengsi. Untuk membuat para alkemis merasa nyaman, klan Wu telah membangun tempat tinggal mewah dengan bahan bagus dan fasilitas sempurna. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal lain kecuali alkimia. "Tuan Muda, Anda di sini." Melihat Wu Chen berjalan mendekat, para murid tiba-tiba mendapat firasat buruk. Tuan Muda ini mungkin ada di sini untuk meminta lebih banyak pelet. Penggarap tidak dapat berkultivasi tanpa pil. Selama ini, untuk meningkatkan budidaya mereka, Wu Chen telah membuang banyak pil, dan sang patriark juga telah memerintahkan bahwa selama Wu Chen menginginkan pil, dia bisa datang dan mengambilnya kapan saja, tanpa harus menunggu hari di mana pil akan dibagikan. Namun, meskipun patriark telah memberinya camilan kecil dan mengonsumsi begitu banyak pil, budidaya Wu Chen tetap tidak meningkat. Hal ini membuat semua orang mengeluh, mereka seharusnya tidak membuang semua pil mereka di tempat sampah. "Zhao Fang, ambilkan pil yang kamu saring tadi dan berikan pada Tuan Muda."
Seorang pemuda segera berlari ke ruang pil dan segera keluar. Saat dia keluar, dia memegang tas kecil. Ini, Tuan Muda, ada 10 pil di dalamnya, tolong simpan. Mata Wu Chen berbinar, karena sudah ada pil, lalu mengapa dia membuang waktu untuk memurnikannya. Namun, ketika dia membukanya untuk melihatnya, dia sangat marah. Apa ini, kotoran anjing? Melihat Wu Chen marah, semua orang melompat ketakutan, mereka tidak mengerti, meskipun budidaya Tuan Muda ini tidak baik, emosinya tidak buruk, mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat marah hari ini? Lupakan saja, aku akan memperbaikinya sendiri. Setelah melemparkan sekantong pil ini kepada mereka, Wu Chen langsung masuk ke ruang pil. Semua orang mengira mereka salah dengar. Apakah saya salah dengar? Apakah Tuan Muda baru saja mengatakan sesuatu? Tuan Muda berkata dia ingin menyempurnakan pil obatnya sendiri. Apakah kamu percaya itu? Lagi pula aku tidak percaya. Petik 2. Aku juga tidak percaya. Selain membuang-buang pil obat, apalagi yang akan Tuan Muda lakukan? Cepat beritahu tetua ketiga. Jika terjadi sesuatu, kami tidak akan bisa bertanggung jawab. Baiklah, saya akan segera ke sana. Setelah berjalan ke ruang budidaya pil, Wu Chen segera terjun ke dunia pemurnian pil. Qi Gathering Pellet, itu adalah jenis pelet yang paling umum di pasaran, dan juga jenis pelet yang paling populer. Levelnya adalah yang pertama, dan kesulitan dalam memurnikannya sangat rendah, dan jumlah bahan obat yang dibutuhkan juga sangat rendah. Pemurnian rumput kertas yang membeku telah selesai. Pemurnian akar indigo wort selesai. Pemurnian telinga tanduk selesai. Pemurnian bunga kecil selesai. Setelah beberapa saat, semua bahan sudah siap, dan siap berangkat. Ketika api telah mencapai standar, dengan jentikan jarinya, dia melemparkan keempat bahan pemurni ke dalam pil cauldron, membakarnya dalam api yang berkobar, dan mulai memurnikan pil. Dengan teknik pemurnian pil Wu Chen, menyempurnakan pil pengumpul Qi sangatlah mudah, dan tidak memerlukan banyak usaha. Dengan sangat cepat, aroma lembut melayang keluar dari pil cauldron, dan sebuah pil secara bertahap terbentuk dari api. Saat itu, langit dan bumi tiba-tiba berubah, cahaya aneh keluar dari pil cauldron. Wu Chen tahu bahwa cahaya aneh ini adalah cahaya abnormal, itu adalah fenomena yang hanya akan muncul ketika Supreme Pil lahir. Dengan kata lain, pilnya adalah pil tertinggi. Jika orang tahu bahwa Wu Chen dapat dengan santai menyempurnakan pil tertinggi seperti itu, mereka akan sangat terkejut, karena menyempurnakan pil tertinggi sangatlah sulit. Bahkan jika itu adalah pil tertinggi tahap pertama, itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh sembarang orang. Wu Chen adalah dewa pil, dan telah memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya, jadi dia telah melihat segala macam hal aneh. Dia tidak lagi terkejut dengan hal ini, dan setelah menyesuaikan suhu, dia terus memurnikan. Setelah beberapa saat, dia berhasil menyempurnakan Qi Gathering pil kelas atas. Melihat pil pengumpul Qi, Wu Chen mengerutkan kening, ini adalah pil yang harus dimakan manusia, dibandingkan dengan pil ini, semua pil yang dia makan di hutan sebelumnya hanyalah kotoran anjing. Jika dia ingin memulihkan kekuatannya dengan cepat, dia perlu mengonsumsi pil. Pil adalah makanan bagi para kultivator, dan tanpa pil, kecepatan kultivasi mereka akan sangat berkurang. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang lelaki tua masuk dengan marah dengan wajah penuh amarah. Orang tak berguna ini, yang biasanya menyia-nyiakan pil, sebenarnya sedang bermain-main di ruang pil, mengacaukan tatanan normal rumah pil. Wu Chen menoleh dan menatap lelaki tua itu. Dia tahu bahwa lelaki tua ini adalah alkemis terkuat di keluarga Wu dan mampu memurnikan banyak pil. Namun, keterampilan lawannya dalam memurnikan pil sangat lemah di matanya. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah putra kepala suku. Keluar dari sini. Tetua ketiga sangat marah. Sampah ini benar-benar keterlaluan. Lama, jangan berpikir kamu bisa suka memerintah hanya karena kamu sudah tua. Wu Chen juga tidak menyukai orang tua ini. Dalam ingatannya, ketika dia datang untuk mengambil pelet obat di masa lalu, lelaki tua ini telah mempersulitnya. Tetua ketiga sangat marah. Dia berteriak dengan marah, jika kamu tidak nyahlah, maka aku harus membiarkan bapak bangsa datang. Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, orang tua, kamu harus mengusirku, jangan menyesalinya.
Dia ingin membimbing lelaki tua itu dalam budidaya pilnya, tetapi tampaknya hal itu tidak diperlukan. Persetan, Wu Chen berbalik dan pergi. Karena orang tua ini tidak menyambutnya, lalu apa yang masih dia lakukan di sini? Para pembantunya di sekitar semuanya terdiam, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sampah ini benar-benar membuatku marah setengah mati. Tetua ketiga memukul meja dengan keras, dan meja di sampingnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kalian semua, periksa apakah ada yang hilang. Segera, hasilnya keluar. Elder, jumlah pil cauldron dan lusinan set bahan obat sudah berkurang. Apa? Mata tetua ketiga melebar karena marah. Dia pasti telah dihancurkan oleh sampah itu. Orang tua ini akan pergi mencari kepala suku sekarang dan melihat bagaimana dia menanganinya. Dia benar-benar akan membuatku marah sampai mati. Tetua ketiga melambaikan lengan bajunya dan keluar dari ruang pil. Hari ini, dia akan memberi pelajaran pada sampah itu. Adapun pil cauldron dan ramuan obat, mereka pasti tidak dihancurkan oleh Wu Chen, tetapi diambil olehnya. Karena dia tidak bisa memurnikan pil di ruang pil, dia hanya bisa membawanya kembali ke kamarnya untuk memurnikan pil. Benda tua ini benar-benar buta. Wu Chen berjalan keluar dari halaman barat, dan sebelum dia berjalan jauh, dia berhenti, karena sekelompok besar orang tiba-tiba muncul di jalan di depan. Tampaknya mereka tidak datang dengan niat baik. Beberapa dari mereka berjalan mendekat dan berhenti satu kaki dari Wu Chen. Anak muda yang memimpin kelompok itu berkata, "Sampah, cepat mundur dan kembalikan entry ke saudara Qi." Wu Chen menyipitkan matanya, pria ini bernama Wu Zi, dia adalah pengikut keinginan kematian Wu Qi, dan telah sering menindasnya di masa lalu. Dan jika aku tidak melakukannya, sebenarnya dia tidak peduli dengan penempatannya, hanya saja dia tidak menyukai Wu Zi. Tidak, Wu Zi berteriak, "Kalau begitu pergilah ke neraka." Sampah ini telah memberi mereka sedikit pelajaran di masa lalu, namun dia berani merebut tempat itu dari saudara Qi. Karena itu yang terjadi, maka dia akan menyerahkan tempat itu atas kemauannya sendiri. Wu Zi mengepalkan tangannya dan langsung berlari ke depan. Pukulannya ini memiliki kekuatan back connecting fist langkah manusia kelas menengah, itu adalah pukulan yang sangat kejam yang langsung ditujukan pada naga kuning. Wu Zi telah bergerak, sampahnya sudah habis. Untuk menggunakan keterampilan bela diri tingkat menengah manusia sejak awal, dia pasti merusak tempo sampah ini. Siapa yang membiarkan sampah ini dan Wu Qi merebut tempat itu? Jika dia mengalami hari seperti ini, itu hanyalah sebuah pembalasan. Dia akan pantas mendapatkannya atas kejahatannya. Benar, sampah ini telah menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya keluarga. Jika bukan karena fakta bahwa ayahnya adalah pemimpin klan, dia pasti sudah diusir dan dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Wu Chen tersenyum tipis. Karena bocah kecil ini ingin melompat keluar, sebaiknya dia membantunya. Sebagai Dewa Pil, Wu Chen tidak kekurangan seni absolut. Mengepalkan tinjunya, Wu Chen bahkan tidak melihatnya, segera melontarkan pukulan, kekuatan yang kuat mengikuti pukulan itu, meledak dengan ganas berlari keluar. Melihat Wu Chen benar-benar berani menggunakan tinjunya untuk melawan Wu Zi, banyak orang menutup mata, tidak sanggup menyaksikan tragedi seperti itu terjadi. Keterampilan bela diri yang digunakan Wu Zi, adalah teknik bela diri peringkat menengah manusia, dan karena bakat Wu Chen adalah sampah, budidayanya tidak terlalu tinggi, dan hanya bisa melatih teknik bela diri peringkat mortal peringkat rendah yang paling dasar. Jadi, apakah itu kultivasi atau keterampilan bela diri, Wu Chen bukanlah tandingan Wu Zi. Tanpa perlu memikirkannya, mereka sudah mengetahui hasil akhir dari pertempuran ini. Adapun mereka yang semula memejamkan mata dan tak tega menyaksikan tragedi itu terjadi, setelah mendengar teriakan tersebut, tiba-tiba mereka membuka mata. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan mereka, dan sosok Wu Zi terbang keluar, terbang dengan anggun sebelum mendarat di tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang melebarkan mata, dan pupil mereka mengecil. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Wu Zi akan benar-benar kalah, dan dikalahkan oleh Wu Chen hanya dalam satu pukulan. Di antara murid-murid muda keluarga Wu, dia dianggap sebagai elit absolut. Terhadap orang seperti itu, dapat dikatakan bahwa keluarga Wu telah memberikan segalanya untuk membesarkannya,
berharap mereka dapat menembus tahap rotasi spiritual dan menjadi ahlinya sesegera mungkin. Setelah mengalahkan Wu Zi dengan satu pukulan, Wu Chen berbalik dan pergi. Terhadap anak kecil seperti Wu Zi, dia tidak pernah mempedulikannya. Dalam waktu singkat, berita tentang apa yang baru saja terjadi menyebar seperti api ke seluruh Wu Clan, menyebabkan keributan besar. Tentu saja, Wu Qi juga mengetahuinya. Bagaimana sampah ini bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dalam kesannya, budidaya Wu Chen selalu berada pada tahap kedua dari tahap budidaya Qi. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Wu Zi, yang memiliki budidaya tahap ketujuh dari tahap budidaya Qi? Saudara Qi, lebih baik jika kamu bergegas dan memikirkan cara. Jika terlambat, begitu sampah itu menjadi lebih kuat, kamu tidak akan memiliki harapan untuk memperjuangkan posisi itu. Wu Qi mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak sebelum berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia terus tumbuh. Besok, aku akan melumpuhkannya. Pagi ini, dia tidak berhasil mengirim seseorang untuk membunuh Wu Chen, tetapi pada sore hari, Wu Zi sekali lagi mencoba mengujinya. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Wu Chen dengan satu pukulan, dan Wu Chen telah menjadi penghalang terbesar di jalannya. Mungkinkah saudara Qi menginginkannya? Wu Qi tersenyum sedikit seolah dia sudah mengambil keputusan. Kali ini, aku pasti akan menjadikan sampah itu benar-benar sampah. Chener, kenapa kamu bentrok dengan tetua ketiga hari ini? Penatua ketiga berbeda dari penatua lainnya karena dia adalah seorang pembuat pil dan memiliki prestise mutlak dalam keluarga Wu. Bahkan Wu Zhan harus menghormatinya karena keluarga Wu masih membutuhkannya untuk persediaan pil mereka. Aku terlalu malas untuk menurunkan diriku ke level yang sama dengan orang tua itu. Wu Chen mengoceh dengan acuh tak acuh, tidak peduli sama sekali. Melirik putranya sendiri, Wu Zhan menghela nafas, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Chener, bagaimana kamu mengalahkan Wu Zi hari ini? Budidaya Wu Zi berada pada tahap budidaya Qi tingkat ketujuh sedangkan budidaya Wu Chen berada pada tahap budidaya Qi tingkat kedua. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, selama itu adalah individu, mereka tidak akan percaya bahwa Wu Chen dapat mengalahkan Wu Zi. Wu Zi sampah itu, seberapa sulit mengalahkannya? Wu Zhan terkejut, tubuhnya gemetar saat dia mengukur Wu Chen, Chener, kultivasimu. Tahap budidaya Qi, apa? Mata Wu Zhan terbuka lebar saat dia menatap Wu Chen, seolah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dalam ingatannya, kultivasi putranya selalu berada di tahap budidaya Qi langit kedua dan dia sudah lama tidak menerobos. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meningkatkan budidayanya sebanyak 3 alam dan mencapai empirean kelima? Selain itu, yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan Wu Chen sebenarnya lebih kuat daripada kultivator tahap budidaya Qi tahap ketujuh. Bagaimana dia bisa mempercayai hal itu? Melihat ayahnya begitu terkejut, seperti baru saja melihat hantu, Wu Chen hanya tersenyum tipis. Jika Wu Zhan mengetahui bahwa dari tahap budidaya Qi tingkat kedua hingga tahap budidaya Qi, dia hanya menghabiskan sedikit waktu, siapa yang tahu betapa terkejutnya dia. Chener, bagaimana kamu bisa berkultivasi hingga tiba-tiba menjadi begitu kuat? Wu Chen tersenyum dan tidak menjawab. Dia hanya mengeluarkan sebuah kotak kecil dan memberikannya kepada Wu Zhan. Ayah, aku akan memberimu pil ini. Aku yakin kamu bisa membuat terobosan lain. Pelet ini adalah pil tertinggi yang telah disempurnakan Wu Chen sebelumnya. Kultivasi Wu Zhan telah mengalami stagnasi di tahap rotasi spiritual tingkat ketiga untuk waktu yang sangat lama sekarang, dan jika dia tidak menggunakan pelet untuk melakukan terobosan, tidak diketahui berapa lama lagi dia akan terjebak. Apa ini? Pil pengumpul Qi. Ketika Wu Zhan perlahan membuka tutupnya, dia hanya merasakan semburan aroma keluar. Ia mengenali pelet jenis ini, bahkan sudah memakannya dalam jumlah banyak, namun kualitas pelet yang dimakannya tidak sebaik pelet ini. Bahkan pelet pengumpul Qi bermutu tinggi tidak sebagus pelet ini. Tepat. Pil pengumpul Qi ini bukanlah pil pengumpul Qi biasa, melainkan pil pengumpul Qi kelas atas. Di kota Yunfeng ini, tidak ada alkemis yang mampu memurnikan pil semacam itu. Tidak, Chener, kamu membutuhkan lebih banyak pil daripada ayah, pil pengumpul Qi ini lebih baik untukmu, jika ayah ingin memakan pil pengumpul Qi, dia bisa langsung memintanya kepada tetua ketiga. Keterampilan alkimia tetua ketiga sangat tinggi,
bahkan jika itu adalah Ki Gathering pelet bermutu tinggi, itu tidak akan sulit baginya. Sebaliknya, pelet ini terlihat lebih baik daripada pil bermutu tinggi biasa. Ayah, ambil saja. Jika aku ingin memakannya, aku akan mengolahnya sendiri. Cener, apa maksudmu dengan itu? Dengan itu, Wu Zan tiba-tiba bereaksi dan berkata dengan kaget, Cener, kamu adalah seorang alkemis. Wu Chen tersenyum, dan perlahan mengangguk di bawah tatapan heran Wu Zan. Ya Tuhan, Cener, apakah kamu serius? Bahkan jika itu adalah seorang alkemis level 1, itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi VIP di keluarga Wu. Begitu mereka mengetahuinya, keluarga Wu pasti akan bekerja keras untuk melakukan kontak dengan mereka, dan tidak akan berani lalai sedikit pun. Saya tidak akan berbohong. Dia bukan hanya seorang ahli pil, dia juga adalah dewa pil. Di seluruh alam semesta, jika keterampilan memurnikan pilnya dianggap yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama. Hahaha, anakku seorang alkemis. Aku ingin melihat siapa yang berani mengatakan apapun kepada anakku. Awalnya, Wu Chen tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Selama 5 tahun penuh, dia hanya berada di langit kedua tahap budidaya Qi, dan karenanya menerima kritik dari banyak orang. Sekarang, dengan bakat bawaannya di bidang alkimia, Wu Chen telah menjadi seorang alkemis yang disegani. Melihat ayahnya begitu bahagia, Wu Chen pun ikut bahagia. Dia tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ayahnya cukup mengkhawatirkan masalahnya, dan tidak tahu seberapa besar tekanan yang harus dia tanggung. Ayah, ini sudah larut. Ayah harus kembali dan istirahat. Sekarang hari sudah gelap dan bulan sudah terbit. Cener, kamu juga harus istirahat lebih awal. Wu Zan sangat senang hari ini. Putranya adalah seorang pembuat pil, dan bahkan membuatkan pil untuknya. Baginya pelet ini lebih berharga dari pelet lain yang pernah dibuatnya, karena pelet ini dibuat untuknya oleh putranya. Dengan pil di tangannya, saat Wu Zan berjalan, dia memikirkannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa pil ini tidak normal dan tampaknya lebih baik daripada pil bermutu tinggi, tetapi dia tidak dapat menentukan jenis pil apa itu. Dengan keraguan ini, Wu Zan akhirnya meminta bimbingan dari tetua ketiga. Tetua ketiga benar-benar layak menjadi pemurni pil. Setelah ujian, dia memutuskan bahwa pil ini bukanlah pil biasa, melainkan pil tertinggi yang unik. Setelah mendapatkan kesimpulan ini, Wu Zan tertegun untuk waktu yang lama tetapi tidak mengatakan apapun. Mungkin karena otaknya tidak cukup bekerja dan tidak bisa bereaksi. Wu Chen tidak tahu apa-apa tentang ini. Pada malam ini, dia juga tidak menganggur. Kali ini, dia mengambil total 30 set bahan dari rumah pil dan menyempurnakan 30 pil pengumpul Qi terbaik. Tingkat keberhasilannya 100%, dan jika orang lain mengetahui efisiensi ini, mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Sudah dianggap baik bagi ahli pil biasa untuk memiliki peluang sukses 10% dalam meramu pil. Setelah meramu pil, Wu Chen berjalan ke depan jendela dan melihat keluar, beristirahat sebentar. Kalian semua, tunggu saja. Dewa ini pasti akan kembali. Wu Chen mengepalkan tangannya dengan erat. Karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga, kuku jarinya tertanam ke dalam daging, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Sebelumnya, karena dia terlalu terobsesi dengan dao alkimia, budidayanya menurun drastis. Awalnya, dia mempekerjakan banyak orang untuk membantunya, namun pada akhirnya, orang-orang itu mengkhianatinya dan bergabung dengan yang lain untuk menyerangnya. Dalam kehidupan baru ini, dia akan menggunakan lebih banyak waktunya untuk berkultivasi dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tidak bisa bergantung pada orang lain. Hanya ketika dia cukup kuat barulah dia berhak menjadi penguasa sejati.